Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Luar biasa ya pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya terima kasih sekali buat Bapak Niko dan Bu Irna dan Peter. Ya, buat sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Ezra Dwi Epri Putra. Saya wakil gembala di GBI Oikumene BTP. Saya punya istri satu, cuman tidak bisa ikut karena tadi pagi harus bantu teman-teman pelayanan. Saya punya anak satu. Selain jadi hamba Tuhan, saya juga bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Ya, saya masih bekerja sampai saat ini di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu sama orang Bea Cukai, boleh lihat saya, boleh ingat saya, gitu ya. Apa-apa, baik. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Saya dikasih waktu 30 menit, jadi 10 menit pertama kita akan belajar mengenai apa itu burnout, dampaknya, lalu kemudian yang di bagian kedua kita akan bicara tentang pemulihan, lalu kemudian yang ketiga kita akan bicara juga pencegahan. Karena penting buat kita juga ketiga hal ini. Ya, saya sebelum dikasih bahan ini, saya coba dengar 4 podcast, beberapa jurnal kita baca, karena burnout ini istilah yang baru muncul di abad ke-19. Gitu ya, jadi kita akan belajar bersama-sama ya, karena gini, tidak semua raksasa itu ada di depan kita. Seringkali raksasa itu justru ada di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Kelelahan yang terjadi dalam diri kita. Kita bisa datang ke gereja, kita masih bisa senyum, masih bisa bekerja. Tapi sebenarnya kita sudah kehilangan tenaga, bahkan beberapa dari kita kehilangan makna. Ya, nah itulah yang kita sebut dengan burnout. Sama-sama katakan burnout. Ya, jadi istilah burnout sendiri muncul pada tahun 1974 oleh seorang yang bernama Herbert Freudenberger, gitu ya, susah namanya, ya, tapi nggak usah diingat, ya, itu supaya saya terlihat keren saja, gitu ya. Ya, jadi Fred Herbert ini dia membahas kelelahan fisik, perubahan perilaku, dan istilah ini termasuk modern. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengalaman yang di belakang, istilah ini kan baru muncul 1974 ya. Tapi kalau kita mundur ke belakang, maka sebenarnya fenomenanya sudah muncul di Alkitab, sudah muncul. Nah, ini yang kita sebut dengan Elijah Effect, gitu ya. Jadi pola yang ada di burnout hari-hari ini yang dimunculkan dari ilmu psikologis, kemudian muncul juga di dalam Alkitab. Ya, makanya kita harus hati-hati. Sebenarnya agak sulit juga kita menentukan bahwa Elia ini burnout. Alkitab tidak katakan itu. Tetapi ada pola yang muncul yang sama hari-hari ini dari burnout dengan pola yang dialami oleh Elia. Bayangkan Elia baru saja mengalami suatu kemenangan besar dalam pelayanannya, api turun, terus kemudian melawan nabi-nabi Baal. Ya, apalagi bangsa itu berseru bahkan Tuhan dialah Allah. Tapi di saat yang bersamaan di pasal berikutnya dia duduk di bawah pohon ara. Terus dia bilang cukuplah itu sekarang. Dia bilang apa? Ambillah nyawaku. Ini paradoks yang sangat luar biasa dengan jeda waktu yang bukan dalam hitungan tahun, tapi di dalam hitungan hari dia sudah mengalami itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya Elia ini luar biasa. Api Tuhan dia lihat. Bapak Ibu tahu setelah api Tuhan dia lihat, dia jadi flash. Tahu flash? Yang bisa cepat jalannya, yang cepat lari. Ya. Flash itu, dia jadi flash karena dia bisa mendahului kereta perang. Dia lari kencang sekali. Ya, dia mendahului orang lain. Jadi bayangkan, dia bisa jadi flash. Ya, jadi saya mau kasih tahu, kemenangan di satu musim ya, tidak membuat kita kebal terhadap kelelahan di musim berikutnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Makanya kita akan membahas. Makanya saya akan kasih tahu dulu, apa itu pengertian burnout. Burnout terdiri dari 2 kata. Burn terbakar, out keluar. Terbakar keluar, bukan. Ya. Kita harus bahas dulu apa pengertian burnout dari sisi medis. Karena kalau definisinya ini nggak jelas, maka kelelahan, semua kelelahan, lelah ke habis pelayanan 2 kali. Pak, saya burnout. Bahaya. Ya, kita harus kasih tahu dulu, apa sih itu definisi burnout. Ya, hati-hati. Nanti kalau kita nggak kasih jelaskan ini, bahaya. Makanya apa itu burnout? Saya mencari data yang dikeluarkan dari WHO. Ya. WHO memasukkan burnout dalam ICD-11. Apa itu ICD-11? Nggak usah ditahu, saya juga kurang tahu. Tapi karena saya baca jurnalnya, jadi intinya gini, ini adalah sebuah fenomena dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya gini, burnout itu bahasa yang dipakai dalam dunia pekerjaan.
Ya, yang sudah bekerja ini mungkin bisa didengar sedikit. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini. Cuman kalau kita tarik ke belakang lagi, maka bukan hanya dalam dunia pekerjaan tetapi dalam apa yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi walaupun tidak dalam dunia pekerjaan, tidak sedang mencari jadi pegawai, tidak sedang menjadi apapun itu dalam dunia pekerjaan yang formal, tapi saat kita sedang mengerjakan sesuatu, maka di situ juga ada potensi untuk burnout. Ya. Nah, apa itu burnout? Menurut WHO, burnout menjelaskan bahwa ini suatu sindrom. Sindrom itu gejala yang timbul akibat stres kronik yang tidak berhasil dikelola. Makanya nanti kalau kita bicara tentang stres dengan burnout, burnout itu adalah stres yang tidak dikelola dengan baik. Ingat, tidak semua stres itu buruk. Stres itu dapat meningkatkan kita punya awareness. Awareness itu semacam peringatan dini dari awal, semacam peringatan yang kita bisa tahu, oh seperti ini. Tidak semua stres itu buruk. Ya. Tetapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, ini bahaya. Bisa menjadi burnout. Nah, burnout ini bukan penyakit karena dikatakan sindrom. Sindrom atau gejala. Walaupun bukan penyakit, tetapi tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena nanti efeknya, saya akan jelaskan nanti, ya, orang yang burnout, ada beberapa area yang kemudian dia akan terdampak secara masif. Gitu ya. Makanya, sekali lagi, kalau ada orang sudah mulai stres, harus dikelola dengan baik. Dan kalau sudah dikelola dengan baik, maka kita bisa mengerti. Oh, kita bisa mencegah apa itu burnout. Nah, WHO itu menyebut 3 ciri utama yang juga mengenai burnout, yang juga terlihat pada Elia. Yang pertama, energi depletion atau exhaustion. Jadi energi terkuras atau kelelahan yang mendalam. Nah, apa bedanya sama stres? Stres itu begini, stres itu, aduh saya lelah sekali, istirahat, selesai. Enggak stres lagi. Tapi kalau burnout, istirahat, besoknya mau istirahat berapapun, dia tetap merasa lelah. Ya. Ini, makanya kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja dikatakan begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tapi tiba seorang menyentuh dia dan berkata, bangunlah makannya. Ini terjadi sama Elia. Ingat, Elia berapa kali makan dan minum? 2. Letih yang pertama, dia bilang, waduh kok saya sudah makan, saya sudah istirahat, tetapi masih capek. Dia tidur lagi. Ya, 2 kali dia bangun dan tidur. Nanti baca sendiri dalam 1 Raja-Raja 19. Ya. Jadi orang yang sangat capek, kan biasa tidak pilih-pilih tempat tidur toh. Pokoknya di mana bisa sandar ini pantat sama badan, sudah tidur di situ. Kenapa? Karena ini burnout. Jadi ada lelah secara fisik juga yang mendalam. Ya. Nah, bandingkan dengan Elia yang sudah memenangkan pertempuran begitu rupa, dia tidur di bawah pohon. Orang yang tidur di bawah pohon itu artinya sangat lelah sekali. Bukan cuma sekedar sangat-sangat lelah. 2 kali dikasih makan, 2 kali dikasih bangun. Ini dia sangat lelah. Jadi ini bisa terjadi. Ini ciri-ciri juga dari WHO yang dikatakan bahwa ada energi yang terkuras. Yang kedua, ada mental distance, ya, atau negativism atau sinis. WHO itu menyebut begini, orang yang burnout juga ada peningkatan jarak mental dengan pekerjaan. Jadi pekerjaannya dia sinis terus. Artinya secara singkat, orang yang burnout pekerjaannya kehilangan makna. Ya. Orang yang sinis, tahu orang yang sinis? Dia hadapi paper yang sama di depannya, dia harus periksa dokumen yang sama di depannya, cuma dia bilang gini, ini lagi, orang ini lagi, sama kalau orang konseling. Kalau pendeta kan ada konseling kan, ada orang konseling datang 10 kali. Nah, kita sudah bilang, aduh ini lagi, enggak selesai ini masalahnya. Nah, itu mulai sinis dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Ini juga terjadi sama Elia, Bapak Ibu coba perhatikan. Apa yang dia bilang sama Elia? Dia bilang cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa. Dia bilang cukup di pekerjaan itu, sudah nih. Saya merasa lelah sekali. Ya. Nah, ini yang terjadi, muncul negatif. Hatinya menjauh dari pekerjaan, kehilangan makna. Ya. Ingat loh ya, orang burnout dia masih bisa kerja. Tetapi orang burnout tangannya masih bekerja, hatinya sudah tidak ada di pekerjaan. Ya. Artinya apa? Yang dia kerjakan asal-asalan. Orang bisa masak tanpa dibersihkan dulu dagingnya. Pernah lihat orang begitu? Ya. Dia mengerjakan sesuatu tidak detail lagi. Dia mengerjakan segala sesuatu yang penting jadi. Ya. Yang ketiga,
Ada yang dikatakan dengan merasa efektivitas atau kemampuan diri menurun. Ya, bahasa Inggrisnya silakan baca, saya agak gitu ya. Nah, coba perhatikan di dalam Elia juga itu terjadi. Efektivitasnya menurun, dia merasa kemampuan dirinya menurun drastis. Elia juga sama. Dia bilang apa? Aku ini tidak lebih baik daripada siapa? Nenek moyangku. Dia merasa bahwa dirinya tidak sanggup dan memang betul-betul tidak sanggup. Tapi perasaan ini akan terus muncul. Apa yang terjadi? Kalau ini terkumpul semua, 3 hal ini terjadi semua, yang terjadi adalah kemudian adanya demotivasi dalam pekerjaan. Bukan hanya dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan pun itu bisa terjadi. Terjadi demotivasi. Nah, coba lihat ciri-ciri ini. Makanya tadi saya katakan nih, hati-hati. Stres dan burnout tidak sama. Stres itu respon terhadap tekanan. Dalam kadar tertentu stres tidak selalu buruk. Ya, tetapi kalau tidak dikelola, maka dia bisa menjadi stres kronis yang membawa orang menuju burnout. Itu perbedaan antara stres dengan burnout. Ya. Makanya Elia waktu dia bilang cukuplah itu. Nah, kadang-kadang kita harus juga berpikir, Elia saja yang sudah begitu banyak melihat mujizat Tuhan, begitu merasakan pemeliharaan Tuhan, dia bisa sampai di titik cukuplah itu. Ini Elia, nabi besar. Apa kabar kita? Apa kabar kita semua yang hari-hari ini mengalami berbagai macam tekanan? Tekanan ekonomi, tekanan keluarga, bahkan mohon maaf kadang-kadang juga tekanan pelayanan. Sekali lagi, tekanan itu perlu, tetapi harus dikelola. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Makanya kita harus belajar melihat ciri-ciri itu. Jangan sampai itu kita tahu tiga-tiganya hal itu terjadi dari kita, tapi kita tidak mau mengakui. Karena banyak orang yang menganggap kalau burnout itu berarti gagal iman. Saya mau kasih tahu, burnout itu bukan gagal iman. Burnout itu menandakan engkau masih butuh anugerah Tuhan dalam hidupmu. Burnout itu menandakan engkau masih manusia. Ya. Tuhan tidak ingat kok siapa kita. Makanya saya rindu kita semua di tempat ini. Bukan hanya tahu mengenai burnout, tetapi juga berani mengakui kondisinya. Tanpa merasa bahwa kalau kita letih, kalau kita burnout, itu artinya kamu gagal secara rohani. Itu artinya imanmu kurang kuat. No, it's okay. Ya, it's okay. Ya, jadi mulai hari ini belajar, jujurlah padaku. Itu lagu ya, jujurlah padaku. Ya. Jangan sampai tunggu nanti badanmu berhenti, badanmu mungkin nanti terjadi sesuatu, nanti atau bahkan pernikahan terganggu, sukacita terganggu. Karena begini, nanti kalau 3 area itu sudah mulai terganggu, ya ciri-ciri itu muncul, maka dia akan berefek kepada banyak hal. Karena begini, burnout itu sifatnya kompleks. Ada beberapa wilayah yang terdampak. Yang pertama itu fisik dan psikologi. Ya. Yang pertama, beberapa wilayah yang terdampak. Fisik dan psikologi. Fisik dan psikologi, perhatikan baik-baik. Elia pergi lari ke padang gurun, duduk ingin mati. Ada tekanan secara fisik, tetapi ada juga tekanan secara psikologi. Kenapa? Ingat, manusia itu kompleks. Pada saat fisiknya terkena, psikologinya juga kena. Makanya dibilang kalau orang lagi capek, kasih kelar dulu itu perut tengah. Ngerti maksudnya? Supaya dia tidak cepat emosi. Ya. Jadi emosi fisik dan psikologi saling bergantung dalam tubuh manusia. Ini sesuatu yang kompleks. Ya. Saling mempengaruhi. Makanya yang diserang kalau orang burnout bisa fisik dan bisa psikologinya. Bisa emosinya. Yang kedua spiritualnya, perhatikan. Spiritualnya ini Elia, kemudian karena dia takut, dia lari. Ini sebenarnya burnout juga hati-hati. Dia bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Elia masih kenal Tuhan, tapi Elia sulit mengenal Tuhan dengan perspektif yang baru. Elia, dia datang ke Tuhan sebagai pelayan, tapi tidak pernah datang ke Tuhan sebagai anak yang dikasihi. Karena dia menganggap performance-nya yang menentukan bagaimana orang bisa diselamatkan atau tidak. Bagaimana dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. Karena nanti baca, lihat baik-baik apa yang dikatakan. Hati-hati, di sisi spiritual, kalau ini tidak dicegah, kalau ini tidak dipulihkan, pelayanan yang harusnya keluar dari hubungan intim kita dengan Tuhan, itu bisa merusak, berbalik. Hubungan kita dengan Tuhan malah jadi rusak. Yang mengerti katakan amin. Oh iya, coba perhatikan. Orang yang burnout, lelah, tidak punya waktu lagi intim dengan Tuhan. Tidak punya lagi waktu untuk saat teduh. Ujian penyembahan sendiri, tidak punya waktu. Kenapa? Wah, saya sibuk sekali pelayanan, capek sekali tadi malam saya pulang jam 11.
malah pelayanan menggerogoti kehidupan hubungannya dengan Tuhan. Ini sisi spiritual. Sisi relasi, Elia juga melakukan sesuatu yang menarik. Waktu dia mulai ada gejala-gejala itu, dia meninggalkan hambanya. Betul atau tidak? Dia meninggalkan hamba, dia pergi sendiri lari ke gurun. Dia isolasi dirinya. Bukan artinya ambil isolasi hitam, dia ikat dirinya. Bukan. Ya, dia pergi sembunyi. Dia pergi lari ke gurun. Dia cari tempat yang sepi. Dia menjauh dari komunitas. Ingat, burnout, stres yang bisa berujung pada maut bisa menyebabkan isolasi, dan isolasi memperburuk itu. Semua hal ini terdampak pada Elia. Dan Bapak Ibu tahu ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama, saya kumpulkan ada 2 faktor. Saya ini membaca dari beberapa ini, saya simpulkan ada 2. Yang pertama adalah faktor internal. Ini apa yang terjadi dalam diri saya. Kenapa saya katakan gini? Ada orang-orang yang sulit berkata tidak. Ngerti ya? Nanti kamu jadi aser ya. Nanti kamu jadi ini ya, jadi itu ya, jadi itu. Wih, semuanya. Untung dia bukan Naruto. Kalau dia Naruto, dia bisa membelah diri. Dia semuanya dari pelayan diambil. Dia sulit berkata tidak. Ada juga orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis, dia akan sulit delegasi tugas. Karena dia merasa bahwa kalau saya kasih dia ini, nanti gagal dan lain sebagainya. Ya. Jadi identitasnya terlalu melekat pada performa. Rasa tanggung jawabnya berlebihan sehingga apa? Sulit delegasi, tidak mengenali batas. Ini faktor internal kita. Ada juga yang faktor eksternal, artinya apa? Sistem seperti apa, tempat kerjanya seperti apa. Ada tempat kerja yang betul-betul toksik loh. Ada. Ada pelayanan juga yang betul-betul toksik. Ada. Ya. Jadi bayangkan kalau internalnya dia tidak bisa berkata tidak, pelayanannya dia semua yang kerjakan. Saya yakin 1 bulan ambruk. Fisik dulu kena. Lama-kelamaan dia akan mulai, stres dan lain sebagainya. Ya. Makanya ini kayak lingkaran setan nanti. Sulit berkata tidak, tugas semakin banyak, sistem semakin bergantung sama dia, semakin merasa dibutuhkan, semakin sulit lepas, semakin lelah. Makanya lihat baik-baik. Pola apa dalam diri saya dan dalam sistem tempat saya bekerja atau melayani yang terus-menerus menguras saya. Apa dari kitanya atau dari sistem yang ada. Kita harus lihat, perhatikan baik-baik. Nah, kita masuk dalam pemulihan. Bagaimana Tuhan memulihkan Elia. Nah, saya kasih tahu itu supaya kita tahu area-area mana saja dan kita bisa mengenali. Bukan hanya mengenali, saya katakan mengakui. Yang setuju katakan amin. Boleh lihat samping kiri kanan bilang mengakui ya. Mengakui. Akui. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa memulihkan kalau tidak pernah diakui. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana Tuhan memulihkan Elia? Ya. Yang pertama, Tuhan pulihkan dulu fisiknya dan psikologinya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8, Elia melakukan apa yang sering tertulis di baju. Eat, sleep, eat, sleep. Ya, makan, tidur, tidur. Ya, tidak semua makan tidur itu buruk. Jangan kau dong disebut pemalas, siapa tahu betul-betul capek. Ya, Tuhan pulihkan fisik dan psikologinya, emosionalnya. Tuhan kasih kesempatan dia buat istirahat, makan, tidur. Kenapa? Tuhan tahu kita ini manusia. Ingat, anugerah Tuhan tidak menghapus kenyataan bahwa kita terbuat dari debu dan tanah. Kita terbatas. Oh, Yesus juga sama kok. Saya kasih bukti, Yesus juga dalam Matius 6 ayat 31, ia berkata, marilah ke tempat sunyi. Banyak orang cari dia. Malah dia bilang apa? Mari kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian. Dan apa? Baca Alkitab. Berdoa. Ngapain? Istirahat. Istirahat ini betul-betul tidur. Ya. Saya kemarin lihat podcast, katanya begini. Hari-hari ini dengan kecanggihan teknologi, melamun itu hal yang luks. Melamun itu hal yang mewah. Betul, serius. Saya dengar podcast kemarin. Saya kaget juga. Oh iya, betul juga. Coba diperhatikan kita. Kita sekarang kalau nganggur, nunggu di bandara, apa yang kita pegang dan apa yang kita buka. Pernah coba melamun? Saya coba tadi pagi. Ini saya betul. Saya coba tadi pagi ke tempat yang saya biasa bersemedi. Ya, yang warna putih. Saya tidak usah sebut gitu kan. Saya tidak bawa handphone. Saya biasanya kan bawa handphone sambil melihat berita dan sebagainya. Saya gitu saya melamun saja. Oh, ternyata betul. Itu hal yang mewah. Ya, ternyata kita perlu beristirahat. Ingat, anugerah Tuhan tidak menghapus keterbatasan kita. Justru anugerah Tuhan memampukan kita dalam keterbatasan kita. Yang setuju katakan amin.
Iya, makanya akui dulu kita manusia. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita lihat baca di atas, ternyata ini Yesus lakukan tidak hanya satu kali. Ini banyak, nanti coba silakan cari ayatnya. Jadi istirahat ternyata bagian dari cahaya Yesus memenuhi panggilan. Yang mengerti katakan amin. Istirahat adalah bagian dari cara kita menjaga panggilan. Istirahat tidak dosa, yang dosa itu istirahat terus. Ya. Yang dosa itu tidur terus. Ya. Tetapi harus ada ritmenya. Yang berdosa itu kalau pakai alasan istirahat, tapi sebenarnya malas. Itu yang berdosa. Ya. Itu untuk fisik. Psikologinya apa? Nah perhatikan ini. Ini psikologinya menarik. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dikatakan begini. Masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini Elia? Saya kadang-kadang mikir gini ya. Ini dari sisi psikologis. Ini Tuhan ini kurang kerjaan kah atau bagaimana? Dia pergi tanya sama Elia. Apa kau bikin di situ? Ya jelas tidurlah. Ya kan dia masuk ke dalam gua. Tapi kadang-kadang Tuhan kan sudah tahu segalanya. Betul atau tidak? Kenapa dia nggak tahu? Satu hal yang saya kemudian terlintas di dalam pikiran saya. Dulu ada yang bilang begini, laki-laki tidak bicara. Betul atau tidak? Saya mau kasih tahu, laki-laki juga butuh bicara. Iya, untuk apa Tuhan tanya sama Elia kalau dia sudah tahu? Supaya Elia mencurahkan apa isi hatinya. Makanya saling bicara. Ini untuk psikologisnya. Makanya saya kemarin, saya juga dapat dalam podcast ini. Ternyata kan ditanya begini, kalau orang sedang burn out, dia harus memanggil tenaga profesional. Ya ini kalau kaum sultan, kalau kaum miskin bagaimana? Ya, simple begini, ada yang namanya peer counseling. Tahu peer counseling? Buah, peer? Enggak, bukan. Peer itu artinya setara, teman. Ya, jadi kalau orang burn out dalam pekerjaan, dia boleh cari peer counseling. Peer itu artinya begini, kalau dalam nilai kita kekristenan, cari yang satu jenis kelamin, sama jenis kelaminnya. Ya jangan yang berbeda, itu potensi. Yang beda lagi itu urusannya nanti. Tapi cari orang untuk berceri. Oh iya, Elia mencurahkan apa isi hatinya. Dia datang. Tuhan datang kepada dia dan tanya apa kerjamu di sini, dia cerita. Oh saya begini Tuhan. Bapak Ibu tahu kalimat yang dia ngomongin nanti jawabannya, itu semua rangkuman dari semua yang terjadi dalam hidupnya. Ya, saya kadang-kadang menduga, Elia ini orangnya introvert. Karena hemat sekali bicara. Nanti ditanya kedua kalinya, begitu juga jawabannya. Ya, bisa jadi. Makanya saya mau kasih tahu, hati-hati. Ya. Pemulihan fisik, makan tidur, dan pemulihan secara emosional, psikologi. Bisa nggak Pak, peer-nya kita ganti sama Tuhan? Boleh. Makanya ada ruang doa. Kita harus sempatkan diri kita ngomong sama Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau ditanya paling aman, kalau siapa tahu Pak, di ruang kerjaku semuanya perempuan, saya laki-laki sendirian. Sudah, bicara sama Tuhan saja. Atau punya ke teman SMA yang cowok, teman bestie, yang terbaik, boleh. Ya tapi kalau mau murah meriah, tidak mencret dan tidak lain sebagainya, ya ngomong sama Tuhan. Yang murah meriah, tinggal cari ruang kosong di dalam rumah, berlutut, ngomong sama Tuhan, keluarkan isi hati. Karena gitu tadi ya, semua kita butuh bicara. Jadi hapus, yang cowok-cowok hapus baik-baik itu, lelaki tidak bicara itu, buang jauh-jauh. Nanti lama-lama burn out. Itu ya, itu sisi psikologisnya. Lalu apa yang terjadi dengan sisi spiritual Elia? Nah ini yang menarik. Ya. Ini yang menarik. Tuhan juga memulihkan sisi spiritual dari Elia. Ya, perhatikan baik-baik. Waktu Elia masuk ke dalam gunung, siapa yang pertama kali datang berbicara kepada Elia? Tuhan. Tuhan yang pertama kali ngomong. Saya waktu baca ayat ini, saya teringat waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Siapa yang cari mereka? Tuhan. Dia cari ke dalam, sama seperti Elia. Dia tanya sama Elia, "Hai Elia, apa yang kamu kerjakan di sini?" Bapak Ibu dengar baik. Orang burnout dia lari dari Tuhan. Dan hebatnya Tuhan kita, dia datang cari kita. Inilah Injil, yang setuju katakan amin. Dia pertama datang, "Elia apa kerjamu di sini?" Dia cari Elia.
Karena gini, orang burnout itu kehilangan tenaga juga cari Tuhan. Makanya Tuhan mengerti kita, dia yang duluan cari kita. Yang mengerti katakan amin. Ini luar biasa, inilah Injil. Burnout bisa membuat kita menarik diri. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah jauh. Malah Tuhan yang akan mendekatkan diri kepada kita. Dia tetap mencari kita meskipun engkau sangat lelah untuk berdiri. Meskipun engkau sangat lelah, aduh lelah sekali, saya mau bela diri saja ini, mau doa, tidak bisa. Ya tenang. Tuhan kita bukan Tuhan yang kamu kalau berdoa itu harus punya ritual khusus. Saat engkau lelah, tidak bisa bangun, ya bukan karena malas. Tidak bisa bangun dari tempat tidur, betul-betul kelelahan. Berdoa dalam hati Tuhan, aku butuh kekuatan, aku butuh dipulihkan, aku mencari engkau. Tuhan ada di situ dan Anda dengar. Karena apa? Dia lebih dulu cari kita. Sama seperti Elia. Elia, Tuhan lebih dulu cari dia. Kita nggak harus pulih dulu kok baru datang kepada Tuhan. Kita datang, Tuhan datang kepada kita. Kita nggak harus dulu kemudian segar. No. Tuhan menemui Elia ketika ia masih takut, ketika ia masih lelah, ketika pikirannya kacau. Makanya ada lagunya kan, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, burnout membuat kita menjauh. Tapi Tuhan, dia akan mendekat kepada kita. Karena inilah Injil, Tuhan yang selalu mencari kita. Tapi ingat, ada respon dari Elia. Apa? Mendengar. Ada respon dari Elia. Dia dengar. Kalau orang mendengar, kalau orang ciri-ciri orang mendengar, pasti dia menjawab. Dia jawab kan? Apa kerjamu Elia? Dia jawab. Kenapa? Karena dia mendengar. Elia di saat lelahnya, satu dia belajar. Dia belajar namanya mendengar. Makanya Yesus waktu datang di perjanjian baru, lihat. Perhatikan caramu mendengar. Mendengar itu bagian penting dari pemulihan. Elia keluar dari isolasi. Elia membuka diri kepada Tuhan. Dan dia terima pertolongan. Kenapa? Dia belajar untuk mendengar. Kadang-kadang ada orang yang burnout, sudah dikasih tahu. Kau itu begini. Tapi karena keras kepala, batu, tidak mendengar. Dikasih tahu, Piko istirahat saja, sudah tidak apa-apa. Pelayanan itu nanti biar siapa yang gantikan atau bagaimana. So merasa Mesia kompleks. Tahu Mesia kompleks? Mau semuanya dikerjakan. Mau menjadi penolong bagi semuanya. Akhirnya begitu. Kadang-kadang kita juga perlu mendengar. Elia juga mendengar. Makanya pemulihan bukan dimulai ketika kita sudah kuat. Tetapi ketika kita merespon Tuhan yang lebih dahulu mencari kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuhan rekonstruksi pengenalan Elia akan dirinya. Elia itu terbiasa melihat sesuatu yang spektakuler. Api di Gunung Karmel. Terus habis itu apa? Di gua itu Tuhan ngomong, kamu keluar. Perhatikan urutannya. Kamu keluar Elia dari situ. Elia belum keluar. Waktu dia mau keluar, tiba-tiba ada badai, gempa, angin. Tapi nggak ada Tuhan di sana. Nanti angin sepoi-sepoi basah. Baru dia dengar itu, baru dia langsung keluar. Tahu apa? Kadang-kadang kita itu terpola sama pekerjaan Tuhan dengan spektakuler luar biasa. Harus mujizat supaya kita sembuh. Padahal kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang natural, bukan supranatural. Kadang-kadang kita batasi, karena apalagi di karismatik deh, ya kita di karismatik kan, pokoknya harus mujizat, harus sembuh dalam segenap mata. Enggak juga, kadang-kadang Tuhan bekerja secara supranatural, kadang-kadang Tuhan bekerja natural. Tuhan berkata sama Elia, jangan batasi pekerjaanku hanya karena kamu menang kemarin dengan api. Aku tetap bekerja bahkan ketika caraku tidak spektakuler. Makanya angin sepoi biasa. Dulu Tuhan bisa bekerja pakai acara besar kesembuhan. Tetapi satu kali Tuhan bisa bekerja melalui keheningan engkau sendiri dengan dia. Dulu Tuhan bisa bicara melalui keberhasilan. Tuhan juga bisa bicara melalui kegagalan. Dulu melalui kemenangan. Dulu melalui mujizat dan segala macam. Dulu melalui api Karmel. Sekarang melalui angin yang sunyi. Engkau yang sakit penyakit, dulu bisa supranatural, engkau langsung sembuh. Kali ini juga bisa pakai tangan dokter. Jangan batasi pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, semakin benar kita kenal Tuhan, semakin sedikit kita memaksa Tuhan bekerja menurut pola kita. Ya. Ingat, hati-hati. Ya. Dan Bapak Ibu tahu,
Waktu di gunung itu ada 2 pertanyaan kepada Elia. Elia, apa kerjamu? Terus dia jawab, aku bekerja segiat-giatnya untuk bla 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 bla. Pertanyaan kedua, waktu dia, bedanya gini. Yang satu ada di dalam gua, yang satu di luar gua. Tapi uniknya, jawabannya Elia sama. Sama persis, tidak berkurang setitik pun. Aku bekerja segiat-giatnya dan bla bla bla. Tapi dari kesemua itu intinya gini, dia bekerja segiat-giatnya, masih merasa sendirian, hidupnya terancam, dan lain sebagainya. Saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan kenapa dia harus menjawab dengan jawaban yang sama? Ya, Tuhan kasih lihat begini buat saya. Bilang, ingat, pemulihan burnout membutuhkan proses. Lihat baik-baik. Waktu dijawab 2 kali dengan jawaban yang sama, Tuhan tahu Elia masih burnout. Nanti jawaban setelah jawaban kedua, Tuhan ngomong sama Elia apa? Tidak, kamu gak sendirian. Kamu harus kembali ke jalan, urapi Hazael, urapi si ini, lalu bertemulah dengan siapa namanya? Elisa. Bapak Ibu dengar baik. Pemulihan bisa membutuhkan proses. Oh iya, kita mungkin kembali pada Tuhan, tetapi kadangkala emosi, pikiran kita, relasi kita perlu dipulihkan satu persatu. Halo? Itulah kenapa jawaban Elia masih sama. Karena waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, ada sisi yang harus dipulihkan secara berangsur-angsur, pelan-pelan. Nanti Tuhan berfirman yang keduanya, baru dia mulai dibukakan. Dia punya perspektif yang baru. Kadang-kadang kita begitu kan, memaksa Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah ditumpang tangan, saya sudah ditumpang kaki dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya masih merasa begitu? Ini pendetanya tidak manjur ini, saya pindah gereja. Saya mau dengarkan baik-baik. Burnout, dia butuh waktu untuk kita pulih. Ingat tadi saya katakan, kadang Tuhan bekerja supranatural, kadang Tuhan bekerja dengan natural. Dan semuanya akan selalu butuh proses. Justru setelah itu, setelah Elia ngomong, menunjukkan dirinya masih dalam keadaan yang sama, Tuhan memulihkan sisi relasi Elia dengan membuka perspektif yang baru dalam pelayanan. Apa itu? Elia tunjukkan, Elia, nanti masih ada 7.000 orang yang tetap setia, tidak menyembah Baal. Ini Tuhan tidak hanya ingin menenangkan Elia, tapi supaya Elia belajar melihat dirinya sendiri, keadaan dan pekerjaan Tuhan. Ingat, tidak semuanya harus dia kerjakan. Halo? Ya. Kita bisa merasa cuma saya yang peduli, semua bergantung sama saya, tidak ada yang membantu, semua yang saya kerjakan sia-sia. Elia pada kesimpulan satu orang, saya seorang. Tidak. Tuhan bukakan, nanti kamu akan dikasih teman. Makanya gini, burnout membuat kita merasa semuanya bergantung pada kita. Tetapi pemulihan selalu dimulai. Kita sadar bahwa Tuhan masih bekerja melalui banyak orang. Bukan cuma kamu. Bukan cuma kita. Bukan hanya melalui kita. Tuhan bekerja di mana saja dan kapan saja dia mau. Yang mengerti katakan amin. Makanya ingat, Tuhan bukan hanya memulihkan, tapi juga memberikan orang-orang baru dalam perjalanan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Halo? Saya harap kita semua mulai. Ingat, dan ini yang terakhir, kasih saya waktu lagi, 5 menit terakhir. Ini pemulihannya, bagaimana pencegahannya. Karena begini, dengar baik. Kalau orang sudah dipulihkan, lalu kembali ke dalam sistem yang sama, ketemu dengan orang-orang yang sama, pola yang sama, burnout bisa kembali nggak? Oh bisa. Ya, coba aja orang yang sudah stroke, habis itu pergi makan coto aroma gagal di situ 10 mangkok. Ya, kalau kata Kodev itu bilangnya apa? Tuhan Yesus baik, kolesterol nggak bisa kembali lagi, hati-hati. Sama seperti itu, makanya kita juga perlu yang namanya pencegahan secara singkat. Satu, pertama, kenali batasmu, jangan selalu berkata ya, yang mengerti katakan amin. Sadari engkau masih manusia, ingat, berkata tidak bukan berarti kita menyangkal diri, bukan, maksudnya kita tidak punya batas, bukan. Menyangkal diri itu artinya bukan menyangkali bahwa kita tidak punya batas, bukan. Ya. Kenali batas kita masih manusia. Bayangkan sebuah telepon genggam, sebagus apapun perangkatnya, dia juga perlu di-charge, betul atau tidak? Karena dia masih pakai baterai. Ingat. Yang kedua, hati-hati ya, makanya jangan sampai tidak berani berkata tidak. Tidak semua panggilan adalah tidak semua kebutuhan adalah panggilan kita. Kadang-kala itu panggilan orang lain. Ya. Yang kedua, dengar baik, bangun ritme yang sehat. Ini harus hati-hati. Harus bertanya apa yang harus saya kerjakan. Terus kapan saya bekerja, kapan saya dipulihkan.
Harus ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Hati-hati buat kita nih yang banyak sekali perannya. Saya termasuk orang yang banyak perannya. Ya. Dan ini sedikit merepotkan. Ya, hati-hati. Kalau sudah tahu kita lebih aktif di gereja, lalu kemudian kita ambil lagi, misalkan contoh misalnya anak mahasiswa ya, ambil lagi di kampus, UKM-nya 5 lagi, sudah mati sudah, nggak bisa sudah. Ya, bangun ritme yang termasuk cara kita tidur, cara kita istirahat, ya. Perhatikan kesibukan yang kita ambil. Ini memakannya waktunya seperti apa. Ya. Bangun ritme pola hidup sehat. Ingat, di dalam musik, kalau kita lihat partitur, bukan hanya terdiri dari bunyi, tetapi ada juga logo jeda. Betul atau tidak? Nggak mungkin dia terus-terusan jalan. Pasti ada berhentinya. Nah, dari hasil berhenti itu lahirlah musik. Tetap bising, tetapi dia tetap ada jedanya. Hidup juga butuh jeda. Hidup juga butuh istirahat. Kalau kita kenali batas kita bisa ambil waktu istirahat. Yang ketiga, ya, ingat, kehidupan yang sehat adalah pola hidup yang menyediakan ruang untuk pulih dari kelelahan. Yang ketiga, bagi beban. Ya, ingat waktu dalam Keluaran 18, Yitro lihat Musa. 2.000 orang menghadap dia. Gila. Ini apa enggak lelah? Ya. Di situ Yitro kasih tahu, kamu harus bagi, delegasikan. Belajar mendelegasikan dan berarti percaya sama orang. Saya kemarin lihat podcast begini bunyinya. Bagi orang yang sulit mendelegasikan pekerjaan, ingat begini. Apapun pekerjaan yang kamu delegasikan, udah terima kenyataan, pasti jelek. Pasti jelek. Belajar bersama-sama, perbaiki sembari jalan. Ya. Pasti jelek kok. Apapun tanggung jawab baru, misalkan singers, jadi WL, belajar juga. Kalau nggak dijadikan, lama ditahan, itu bisa burn out nanti WL yang lainnya. Karena dia terus, Victor terus. Ya. Biar dia baru belajar, kasih next saja. Pasti salah. Sudahlah, itu normalisasi itu. Ya. Supaya berbagi beban. Halo? Ya. Beban pelayanan atau beban pekerjaan bukan hanya dipikul untuk lebih kuat. Ada beban yang harus dipikul sama-sama. Tadi saya lihat ini diangkat. Ini kan berat ya. Waktu ini diangkat kita punya 2 pilihan. Kita bisa berdoa supaya yang mengangkat itu punya kekuatan 3 kali lipat supaya mengangkat ini barang. Atau 3 orang mengangkat rame-rame lebih ringan. Pilih yang mana? Dua-duanya boleh kok. Tapi saya selalu menyarankan ambil 3 orang supaya diangkat sama-sama. Yang ketiga, ini penting, ini tambahan kalau ini dari saya. Perbaiki sistem. Ya. Waktu para rasul mulai kesulitan membagikan diakonia, dipilih siapa? 7 orang, bukan 3 ya. 7 orang untuk pelayanan diakonia, betul atau tidak? Pelayanan membesar, pekerjaan membesar, engkau juga butuh tambahan orang. Halo? Di gereja kami kesaksian, saya itu buka pelayanan itu tiap minggu. Ya, karena kami 4 kali ibadah. 4 kali ibadah ini kalau kita tidak atur baik-baik, wah, ini saya merasa bersalah sekali, berdosa sekali. 4 kali dengan intensional yang harus seperti itu. Jadi kita harus rekrut terus setiap orang. Supaya apa? Semakin banyak tenaga, sistemnya bisa semakin diperbaiki. Saya tadi malam ketemu sama beberapa developer web aplikasi. Jadi saya sedang tolong dong bikinin aplikasi saya untuk penjadwalan. Intinya begini, orang yang 1 hari ada pelayanannya lebih dari 4 kali tidak bisa dijadwalkan lagi. Jadi kita bangun aplikasi supaya di dalam pelayanan itu juga sehat. Tidak sampai orang burn out. Karena gereja yang lebih dari 1 kali ibadahnya itu rawan sekali. Ya. Jadi kita harus perbaiki sistem. Restoran yang kecil, pertama dia bisa layani 10 orang dengan 2 pegawai. Tapi begitu ratusan orang yang datang, 2 pegawai ini ambruk kalau kita paksa. Berarti harus tambah orang. Perbaiki sistem, otomasi dan lain sebagainya. Dan ini yang ketiga, yang terakhir. Jangan hadapi semuanya sendiri. Bangun relasi dari sekarang, yang mengerti katakan amin. Orang yang ada di sampingmu sekarang bisa jadi orang yang akan tolong kita nanti ke depan. Bangun relasi dari sekarang. Ya. Jangan sampai menarik diri. Jangan sampai berpikir, saya tidak mau repotkan orang. No, bangun relasi. Jangan menunggu semuanya rusak. Halo, ingat, pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Kadang Tuhan tolong kita melalui orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang setuju katakan amin. Kalau kita lagi naik gunung, kita alami cedera, terus kita bilang, tinggalkan mas saja. Itu enggak boleh loh kalau di gunung.
Tetap harus ditunggu. Ya, kita butuh seperti itu. Ya. Jadi ingat, pencegahan burnout bukan sekedar kurangi kegiatan. Yang kita harus periksa adalah bagaimana cara kita mengenali batas, mengatur pola kehidupan, mampu berkata tidak, mau berbagi beban, sistem yang sehat, komunitas, relasi dan lain sebagainya. Ingat, saya mau kasih tahu, pemain musik saya panggil maju ke depan. Kita tidak dipanggil untuk melakukan semua hal. Kita dipanggil untuk setia pada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya, perbaiki. Lihat pola hidup kita. Kalau memang ada yang harus kita kurangi, kurangilah. Jangan malu-malu, itu bukan kegagalan. Itu kita tarik mundur sebentar supaya kita menyesuaikan lagi pola ritme hidup kita. Dan pagi hari ini saya mau kasih tahu, kalau engkau sudah mengalami kelelahan, burnout, ada Tuhan yang tunggu kita. Ada Tuhan yang mau datang jemput kita. Yang setuju katakan amin. Dan inilah Injil. Tuhan gak nunggu nanti Elia pulih, baru dia datang. Enggak. Tuhan langsung datang kepada Elia dan dia tanyakan, dia jadi teman bicara Elia. Elia, apa kerjamu di sini? Dan pagi hari ini, Tuhan juga sudah menunggu kita. Mari kita bangkit berdiri.